Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi pertanggungjawaban akuntansi manajemen. Sebelumnya, perkenalkan saya Ansyela Margareta Venezia dari kelas manajemen C angkatan 21. Nah, pembahasan yang akan kita bahas itu ada yang pertama itu jenis-jenis sistem akuntansi pertanggungjawaban, lalu yang kedua alasan menggunakan desentralisasi, yang ketiga itu jenis-jenis pusat pertanggungjawaban, yang keempat batasan akuntansi pertanggungjawaban, dan yang kelima itu pelaporan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Nah, yang pertama itu akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang dirancang untuk mengevaluasi kinerja pusat pertanggungjawaban. Alasan kita menggunakan desentralisasi pada akuntansi pertanggungjawaban itu, yang pertama, mudah mengumpulkan informasi, yang kedua, perusahaan lebih fokus pada rencana strategis, yang ketiga, training dan motivasi manajer, dan yang keempat, meningkatkan kompetisi antar divisi. Nah, jenis-jenis pusat pertanggungjawaban, yang pertama itu ada pusat biaya atau cost center. Nah, tanggung jawabnya itu terletak pada biaya saja. Lalu ada pengukuran kinerjanya itu efisien, bisa dilihat dari anggaran dan realisasi, lalu dilihat dari rasio input dan output. Lalu pusat tanggung jawaban yang kedua itu ada pusat pendapatan atau revenue center. Nah, tanggung jawabnya itu hanya pada penjualannya saja. Dan pengukuran kinerja diukur dari penjualan yang ditargetkan. Lalu yang ketiga, ada pusat laba atau profit center. Tanggung jawabnya itu pada pendapat dan biaya. Pengukuran kinerja bisa dilihat dari laba yang ditargetkan. Lalu yang keempat itu ada pusat investasi atau investment center. Tanggung jawabnya terletak pada biaya, pendapatan, dan laba. Nah, pengukuran kinerja ini dilihat dari ROI, RI, dan EVA. Nah, tapi intinya yang kita akan ambil itu mengenai ROI atau Return on Investment. Nah, apa sih ROI itu? ROI adalah rasio uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi. Rumus dari ROI itu sendiri yaitu laba operasional dibagi aset operasional rata-rata. Nah, aset operasional rata-rata bisa kita cari dengan nilai buku awal tambah nilai buku akhir dibagi 2. Nah, adapun manfaat dan kelemahan dari ROI. Yang pertama, manfaatnya itu adalah mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, biaya, dan investasi. Yang kedua itu mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi. Yang ketiga, mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aset operasional. Nah, selanjutnya ada kelemahan ROI, yaitu mempersempit fokus manajer pada profitabilitas divisi dan merupakan tujuan perusahaan. Nah, berfokusnya itu dia pada jangka pendek. Selanjutnya, ada residual income atau laba residu, yaitu selisih antara laba operasional dan jumlah uang minimum yang kembali dari penjualan. RI atau residual income bisa kita cari dengan laba operasional dikurangi tingkat pengembalian minimum dikali aset operasional rata-rata. Adapun manfaat dari RI dan kelemahannya. Manfaatnya itu yang pertama memberikan pandangan yang berbeda untuk profitabilitas. Sedangkan kelemahannya itu adalah fokus pada jangka pendek, lalu perbandingan langsungnya cukup sulit. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jika ingin ada yang ditanyakan bisa langsung dikirim ke email saya. Sekian dan terima kasih.